Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 7 bagan tradisi komunikasi. 7 tradisi komunikasi. Yang pertama, tradisi retorika. Yang kedua, tradisi fenomenologi. Yang ketiga, tradisi sosiopsikologi. Yang keempat, tradisi sosiokultural. Yang kelima, tradisi semiotika. Yang keenam, tradisi sibernetika. Dan yang terakhir, tradisi kritis. Yang pertama, tradisi retorika. Tradisi ini terbagi menjadi 3 cakupan komunikasi. Yang pertama, cakupan komunikasi massa, yang kedua, cakupan komunikasi publik, dan yang ketiga, cakupan komunikasi organisasi. Di sini saya mengambil fenomena seminar. Fenomena ini termasuk dalam teori retoris atau publik, karena seminar ini bersifat persuasif atau mengajak, yang dilakukan secara langsung dan bersifat satu arah. Teori ini termasuk ke dalam kelompok teori publik. Kelompok teori publik ini termasuk ke dalam cakupan komunikasi publik. Cakupan ini menjadi bagian tradisi retorika. Selanjutnya, tradisi fenomenologi. Di sini terbagi menjadi 4 cakupan komunikasi. Yang pertama, cakupan komunikasi budaya. Yang kedua, cakupan komunikasi intrapersonal. Yang ketiga, cakupan komunikasi interpersonal. Dan yang keempat, cakupan komunikasi massa. Di sini saya mengambil fenomena sebuah iklan di acara televisi atau media. Masuk ke dalam teori ekologi media, karena iklan ini memiliki pengalaman berbeda pada suatu fenomena sosial atau sudut pandang baru. Teori ekologi media ini termasuk ke dalam kelompok teori media. Kelompok teori media ini termasuk ke dalam cakupan komunikasi massa dan cakupan ini menjadi bagian tradisi fenomenologi. Selanjutnya, tradisi sosiopsikologi. Tradisi ini dibagi menjadi 3 cakupan komunikasi. Yang pertama, cakupan komunikasi intrapersonal, yang kedua, cakupan komunikasi interpersonal, dan yang ketiga, cakupan komunikasi budaya. Di sini saya mengambil fenomena respon nonverbal dalam sebuah percakapan. Masuk ke dalam teori negosiasi wajah. Contohnya, jika seorang ditanya oleh temannya, ia hanya menganggukkan kepala. Nah, teori ini masuk ke dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok ini termasuk ke dalam cakupan komunikasi budaya, dan cakupan ini menjadi bagian tradisi sosiopsikologi. Selanjutnya, tradisi sosiokultural. Tradisi ini dibagi menjadi 4 cakupan komunikasi. Yang pertama, cakupan komunikasi organisasi, yang kedua, cakupan komunikasi budaya, yang ketiga, cakupan komunikasi kelompok, dan yang keempat, cakupan komunikasi interpersonal. Di sini saya mengambil fenomena demokratis yang termasuk ke dalam teori pemikiran kelompok karena memiliki pemahaman dari sudut pandang orang lain dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Termasuk ke dalam kelompok teori organisasi dan termasuk ke dalam cakupan komunikasi organisasi sehingga menjadi bagian dari tradisi sosiokultural. Selanjutnya, tradisi semiotika dibagi menjadi 3 cakupan komunikasi. Yang pertama, cakupan komunikasi intrapersonal. Yang kedua, cakupan komunikasi interpersonal. Dan yang ketiga, cakupan komunikasi budaya. Fenomena yang saya ambil yakni fenomena bahasa nonverbal yang masuk ke dalam teori interaksi simbolis. Karena bahasa nonverbal memberikan simbol atau tanda dalam komunikasi. Contohnya, saya memanggil teman saya dengan melambaikan tangan. Nah, teori ini masuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan. Kelompok ini termasuk ke dalam cakupan komunikasi intrapersonal. Cakupan ini, sehingga menjadi cakupan ini sebagai bagian dari tradisi semiotika. Selanjutnya, tradisi sibernetika. Tradisi ini dibagi menjadi 3 cakupan komunikasi. Yang pertama, cakupan komunikasi massa, yang kedua, cakupan komunikasi interpersonal, dan yang ketiga, cakupan komunikasi publik. Di sini saya mengambil fenomena konten YouTube. Konten media yang masuk ke dalam teori ekologi media karena berhubungan dengan konten media dan terdapat noise. Nah, teori ini termasuk ke dalam kelompok teori media, sehingga masuk juga cakupan komunikasi massa dan menjadi bagian dari tradisi sibernetika. Dan yang terakhir, tradisi kritis dibagi menjadi 6 cakupan.
komunikasi. Yang pertama, cakupan komunikasi interpersonal, yang kedua, cakupan komunikasi publik, yang ketiga, cakupan komunikasi budaya, yang keempat, cakupan komunikasi organisasi, yang kelima, cakupan komunikasi massa, dan yang keenam, cakupan komunikasi kelompok. Di sini saya mengambil fenomena kesetaraan gender yang masuk ke dalam teori sudut pandang feminis. Contohnya, wanita bisa bekerja seperti laki-laki. Teori ini masuk ke dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok ini masuk ke dalam cakupan komunikasi budaya, dan cakupan komunikasi budaya ini bagian dari tradisi kritis. Sekian penjelasan 7 bagan tradisi komunikasi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.